Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Di sini kita belajar bagaimana kita memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan senjata Allah. Dalam peperangan kita tentu ketahui bersama bahwa setiap prajurit dalam mempersiapkan diri untuk berperang, tentu mereka mempersiapkan setiap perlengkapan-perlengkapan senjata mereka yang mereka akan gunakan saat dalam peperangan. Di sini firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan mengalami yang namanya peperangan rohani, peperangan iman kita dalam hidup ini. Kita akan melihat bagaimana kita memperlengkapi apa saja yang kita harus persiapkan dalam hidup kita, yang menjadi perlengkapan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Perlengkapan senjata Allah itu seperti apa? Dikatakan ya, kita sama-sama lihat di dalam ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, di sini kita kita mempersiapkan diri kita dengan perlengkapan senjata Allah, bukan untuk melawan manusia, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita menggunakan perlengkapan senjata Allah untuk melawan setiap tipu muslihat iblis, setiap cobaan-cobaan yang ada dalam hidup kita ini yang kita tidak sadari, namun itu menjatuhkan kita secara nyata. Jadi di dalam ayat yang ke-14, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Berikat pinggangkan kebenaran dalam diri kita. Kita mempersiapkan perlengkapan senjata itu. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran apa? Yaitu kebenaran firman Allah. Kebenaran firman Tuhan yang kita percayai. Dan berbaju zirahkan keadilan. Nah, kita juga memperlengkapi diri kita senjata Allah yang kedua, yaitu berbaju zirahkan keadilan. Berbaju zirahkan, kalau dalam peperangan kita memakai baju untuk melindungi anggota tubuh kita. Nah, di sini kita juga menggunakan berbaju zirahkan keadilan. Kita tetap berlaku adil dalam peperangan tersebut, menyampaikan firman Tuhan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dan segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kita juga berkasutkan kerelaan, kita juga menggunakan perisai iman dalam hidup kita. Kita harus berkasutkan kerelaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita berkasutkan kerelaan. Kita harus rela kemanapun kita melangkah untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan kita juga harus memiliki iman yang tetap teguh di dalam Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dari perlengkapan-perlengkapan senjata Allah kita juga menggunakan menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah yang menjadi pegangan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada saat ini kita kembali merenungkan hidup kita kembali mengenakan perlengkapan-perlengkapan ini supaya kita bisa melawan setiap tantangan apapun itu, setiap tipu muslihat apapun itu yang iblis laksanakan, yang iblis lakukan untuk menjatuhkan kita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, dia mau menjatuhkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita gunakan perlengkapan ini supaya kita tetap berdiri teguh, supaya kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan.
kita tetap menjadi orang yang tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Kita juga harus rela menyampaikan kebenaran firman Tuhan, melangkah. Kita juga harus terus kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita juga harus berani melangkah. Kita juga harus tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini yang menjadi kesimpulan kita untuk menjadi pedoman dalam hidup kita pada saat ini, mari kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, yang tetap setia menggunakan perlengkapan-perlengkapan itu supaya kita tidak gampang terjatuh di dalam pencobaan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.